Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke ruang belajar bahasa Inggris bersama Jalin English Course. Pada kesempatan kali ini kita memasuki koneksi antar materi, yang mana materi utama yang telah kita pelajari itu ada 3. Yang pertama noun atau kata benda, yang cakupannya dari pembelajaran kata benda itu ada definisi dari kata benda itu sendiri, terus kata benda tunggal, kata benda jamak, serta kata benda yang menyatakan kepunyaan. Selanjutnya, materi kedua yang telah kita pelajari adalah pronoun atau kata ganti dari kata benda. Dalam cakupannya mencakup pengertian dari kata ganti, terus personal pronoun yang di situ mencakup subjek dan objek, dan yang ketiga pronoun yang menyatakan kepunyaan. Yang pertama disebut possessive adjective, yaitu menyatakan kepunyaan dengan melibatkan kata benda yang dimilikinya. Yang kedua possessive pronoun menyatakan kepunyaan tanpa mencantumkan kata bendanya. Materi yang ketiga, kemarin kita sudah belajar verb, mencakup tentang definisi atau pengertian dari kata kerja itu sendiri, jenis-jenis kata kerja, yang di situ ada yang menyatakan tindakan, ada yang menyatakan kejadian, ada juga yang sebatas menjadi bagian dari sebuah kalimat. Dan yang terakhir, kita belajar bentuk-bentuk kata kerja dari bentuk pertama, kedua, ketiga, dan ke verb ing-nya atau kata kerja ing-nya, baik dalam bentuk regular, beraturan, maupun yang irregular. Pada materi koneksi antara 3 materi itu, khusus materi kata kerja, kita akan menggabungkan dengan kata benda dan kata ganti dari satu jenis kata kerja saja, yaitu kata kerja dalam bentuk pertama. Tujuannya memfokuskan ini hanya untuk mempermudah, bukan untuk membatasi pengetahuan teman-teman. Lalu intinya apa? Ketika ketiganya itu digabungkan, kata benda, kata ganti, dan kata kerja digabungkan, intinya adalah penyusunan kalimat. Yang mana dalam kalimat, kata benda atau kata ganti seringkali menjadi subjek dari kata kerja itu sendiri atau jadi objek. Sementara ketika yang digunakan kata kerja yang menyatakan states of being saja atau to be, maka kata kerja itu hanya menjadi bagian dari kata benda atau kata ganti dalam kalimat itu, sebagaimana yang dijelaskan di materi sebelumnya. Baiklah, kita sudah masuk ke ranah teknis. Nah, kita sudah menyepakati bahwasannya ketika 3 materi yang telah kita pelajari itu disatukan, maka akan menjadi sebuah kalimat. Kalimat dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya itu susunannya sangat sederhana sekali, yaitu subjek diikuti paket verb. Maksudnya paket verb itu verb atau kata kerja beserta kata-kata yang menyertai kata kerja. Biasanya ya kata benda atau kata ganti itu. Nah, aturannya jika subjek yang digunakan dalam kalimat itu adalah salah satu dari subjek I, you, we, they, atau subjek jamak, maka langsung diikuti paket kata kerja tanpa ada perubahan sama sekali. Contohnya, saya menulis sepucuk surat. Saya, bahasa Inggrisnya I, menulis write sepucuk a letter, surat. I write a letter. Sementara jika subjek yang digunakan dalam kalimat itu salah satu dari kata he, she,
it atau kata benda tunggal subjeknya, maka verbnya harus ditambah s atau es. Contohnya, Hollis menulis sepucuk surat. Maka bahasa Inggrisnya Hollis writes a letter. Jadi writes-nya ada S-nya di situ. Kenapa kok ditambah S? Karena subjeknya he, she, it atau kata benda tunggal. Nah, kebetulan di sini Hollis adalah kata benda tunggal atau kata benda satu. Mudah-mudahan cukup dipahami. Tadi sudah disampaikan bahwasannya jika subjek yang digunakan dalam kalimat itu salah satu dari he, she, it atau kata benda tunggal, maka kata kerjanya ditambah s atau is. Secara umum kata kerjanya ditambah s. Namun ada kata-kata tertentu yang harus ditambah is. Kapan itu? Yaitu jika kata kerjanya berakhiran huruf o seperti go. Artinya pergi menjadi goes. Contohnya Hollis pergi ke sekolah misalnya. Berarti bahasa Inggrisnya Hollis goes to school. Yang kedua, kata kerja ditambah is jika subjeknya he, she, it atau kata benda tunggal kalau kata kerjanya berakhiran x. Contohnya fix menjadi fixes. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran ch, contohnya watch menonton menjadi watches. Yang keempat, kata kerja yang berakhiran sh, contohnya wash menjadi washes. Yang kelima adalah kata kerja yang berakhiran s, contohnya kiss menjadi kisses. Yang keenam, kata kerja yang berakhiran z, contohnya buzz menjadi buzzes. Dan yang terakhir adalah kata kerja yang berakhiran y, jika y-nya diawali huruf konsonan, maka y dirubah ke i dulu lalu ditambah es. Contohnya study menjadi studies. Nah, itulah beberapa jenis kata kerja yang ditambah es ketika subjeknya ketiga tunggal atau kata penjelasannya atau kata rincinya ketiga tunggal itu he, she, it atau kata benda tunggal. Nah, saatnya praktek. Semangat ya. Apa yang akan dipraktekkan 1 sampai 10 ini coba diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya beri contoh yang pertama. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Saya bahasa Inggrisnya I belajar study bahasa Inggris English setiap hari every day. Jadi kalau disatukan berarti yang nomor 1 I study English every day. Nah, sebagai latihan buat teman-teman sekalian, silakan nomor 2 sampai nomor 10 diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu di screenshot kirim ke link laporan pengerjaan tugas. Oke, latihan yang kedua bagi para peserta agar cepat bisa berbahasa Inggris, silakan tulis kegiatan sehari-hari para peserta sekalian dalam bentuk bahasa Indonesia, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris. Contohnya, saya contohkan, saya mengajar bahasa Inggris setiap hari. I teach English every day. Saya mulai mengajar jam 7. I start teaching at 7 o'clock. Nah, ini hanya contoh. Nah, apa yang ingin ditulis para peserta silahkan mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali itu malah lebih bagus. Ayo semangat praktek ya agar bisa segera terbang dengan bahasa Inggris para peserta sekalian. Demikian para peserta sekalian, silakan tugasnya dikirim, jangan lupa sambil praktek secara lisan pula. Jika ada pertanyaan bisa via WA, kotak pesannya sudah saya buka. Demikian, tetap semangat, jaga praktek, dan sampai jumpa kembali.